Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Putri Agustina dari Prodi PGSD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil laporan dari rencana pembelajaran yang telah saya susun. Yang pertama itu tema pembelajaran. Saya memilih tema pembelajaran keterampilan membaca dan menulis cerita rakyat. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena tema keterampilan membaca dan menulis cerita rakyat sangat relevan untuk membantu siswa, terutama di tingkat pendidikan dasar, untuk mengembangkan kemampuan literasi dan apresiasi terhadap budaya lokal. Cerita rakyat adalah salah satu bentuk sastra lisan yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan seringkali mengandung nilai-nilai moral, sosial, dan budaya yang penting bagi kehidupan masyarakat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu tujuan keterampilan membaca adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami, menginterpretasikan, dan menikmati berbagai jenis teks. Lalu tujuan keterampilan menulis adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menyusun teks secara jelas, kreatif, dan sesuai dengan kaidah bahasa. Lalu tujuan keterampilan berbicara itu untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menyampaikan pesan secara efektif dan percaya diri dalam berbagai situasi komunikasi. Dengan tujuan yang jelas ini, setiap keterampilan literasi tersebut, siswa akan lebih terarah dalam pengembangan kemampuan membaca dan menulis dan berbicara, serta dapat mengaplikasikan keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini, kegiatan awalnya itu guru menyapa siswa, menanyakan kabar siswa, dan mengecek kehadiran. Lalu siswa berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Lalu guru mengajak siswa menyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama, dan guru membuka kelas dengan memberikan teka-teki seperti siapa orang yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya? Ada yang tahu? Dan jawabannya adalah Malin Kundang. Lalu guru mengajukan pertanyaan untuk menguji pengetahuan siswa terhadap cerita rakyat Malin Kundang. Seperti, apakah kalian tahu bagaimana cerita Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya? Nah, selanjutnya guru menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Lanjut ke kegiatan inti. Di sini guru menjelaskan pengertian cerita rakyat dan berbagai jenis cerita rakyat yang terkenal, seperti legenda Danau Toba atau cerita rakyat Malin Kundang. Nah, selanjutnya itu guru menampilkan tayangan video mengenai salah satu cerita rakyat Indonesia, yaitu cerita rakyat Malin Kundang. Selanjutnya, siswa menyimak video tentang cerita rakyat Malin Kundang dengan sesama, dan siswa bersama guru melakukan kegiatan tanya-jawab terkait video yang ditayangkan. Pertanyaannya adalah, apa yang dibahas dalam video tersebut? Siapa saja tokoh utama dalam cerita ini? Apa konflik yang terjadi dalam cerita? Dan apa pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut? Lalu siswa diminta untuk menulis cerita rakyat versi mereka sendiri dengan menggunakan tema yang serupa atau mengadaptasi cerita rakyat yang sudah dibaca. Selanjutnya, guru memberikan panduan dalam penulisan cerita seperti yang pertama, tentukan tokoh utama dan latar ceritanya. Yang kedua, buat alur cerita yang menarik seperti pemecahan masalahnya dan penyelesaiannya. Lalu, sertakan pesan moral yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut. Setelah menulis cerita, siswa diminta untuk berbicara dan membacakan cerita rakyat mereka yang telah mereka tulis di depan kelas. Nah, setelah itu selanjutnya kegiatan penutup. Yang pertama, siswa bersama guru merefleksi kegiatan belajar yang telah dilakukan. Guru memberikan rangkuman tentang apa yang telah dipelajari pada hari ini, termasuk nilai-nilai yang dapat diambil dari cerita rakyat Malin Kundang dan pentingnya keterampilan membaca, menulis, dan berbicara. Selanjutnya, guru memberikan penguatan bagi siswa yang belum aktif dalam pembelajaran dan kegiatan ditutup dengan membaca
doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, selanjutnya mengenai media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan yaitu slide presentasi dan video interaktif. Pada slide presentasi, ini digunakan untuk menyajikan informasi dasar mengenai cerita rakyat seperti pengertian, contoh cerita rakyat, dan cara menulis dan berbicara cerita. Selanjutnya, slide ini membantu menjelaskan unsur-unsur dalam cerita rakyat dengan visual yang menarik dan mempermudah pemahaman siswa. Yang dibantu oleh video interaktif, di mana video ini digunakan untuk memberikan pengalaman imersif dan memahami cerita rakyat tersebut. Video menampilkan animasi atau narasi yang menggambarkan cerita rakyat yang telah dipilih saya, yaitu Malin Kundang. Dan video ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengaktifkan diskusi dan latihan menulis siswa, serta memperkenalkan elemen cerita secara visual dan kreatif. Selanjutnya itu interaktivitas dalam video, memungkinkan siswa untuk memilih dan berinteraksi dengan konten, memperdalam pemahaman mereka dalam video tersebut. Nah, alasan pemilihan media ini karena cerita rakyat yang dibawakan dengan video dapat lebih mudah dipahami karena visualisasi mendukung pemahaman elemen cerita seperti tokoh, latar, dan alur cerita tersebut. Lalu video interaktif ini memberikan ruang bagi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya itu penggunaan video ini dan slide yang menarik dapat membantu menjaga perhatian siswa selama pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada bahan ajar yang telah saya buat. Itu ada slide presentasi dan video interaktif. Slide presentasi ini mengandung informasi tentang cerita rakyat Indonesia, elemen ceritanya seperti tokoh, latar, konflik, dan cara menulis cerita rakyat disertai video atau ilustrasi yang relevan untuk siswa sekolah dasar. Selanjutnya itu video interaktifnya menampilkan cerita rakyat Malin Kundang dalam bentuk animasi yang menarik di mana siswa dapat memilih unsur cerita tersebut seperti tokoh, latar untuk melihatnya lebih dalam. Dan terdapat pula sesi tanya jawab untuk menguji pemahaman siswa setelah menonton video tersebut. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi dan rubrik penilaian. Selain rubrik penilaian yang telah saya rancang, ada pun strategi evaluasi pada proses pembelajaran, yaitu dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Yang pertama itu melakukan penilaian formatif. Ini dilakukan selama pembelajaran untuk memantau perkembangan siswa, seperti observasi kelas, kuis interaktif, dan tanya jawab. Selanjutnya, penilaian diri. Di sini siswa menilai pemahaman dan keterampilan mereka sendiri, misalnya dengan refleksi tertulis atau checklist keterampilan seperti menulis, membaca, dan berbicara. Lalu yang ketiga, penilaian teman. Siswa memberikan umpan balik kepada teman sekelasnya, misalnya dalam evaluasi presentasi atau kolaborasi menulis cerita. Lalu penilaian kinerja. Di sini menilai hasil akhir seperti presentasi cerita rakyat dan hasil tulisan menggunakan rubrik yang sudah saya buat. Selanjutnya penilaian akhir dilakukan di akhir pembelajaran seperti ujian tertulis atau mengukur pencapaian siswa tersebut. Nah, selanjutnya itu umpan balik, yaitu memberikan umpan balik langsung atau tertulis untuk membantu siswa memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran. Yang terakhir itu teknik observasi, di mana guru mengamati keterampilan berbicara siswa dan keterlibatan dalam diskusi dan presentasi di depan kelas. Baik, mungkin segitu saja hasil laporan rencana pembelajaran yang telah saya susun. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.